Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Baik, alhamdulillah ya. Mungkin sebelumnya izin perkenalkan dulu ya. Nama saya Winda Noviana. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kebetulan saya itu dari program studi bimbingan dan konseling gitu ya. Itu sudah tahu sebelumnya saya. Boleh untuk merasa lebih dekat atau merasa lebih nyaman, boleh panggil saya apa saja sih, boleh teteh, boleh apapun yang dirasa nyaman memanggil saya, silahkan, saya bebas gitu ya. Nah, kebetulan saya sudah membaca indeks info yang sudah disampaikan ya, dan saya sudah membacanya juga. Ini nama lengkapnya Erni Lutfiah gitu. Iya. Kalau untuk terasa lebih nyaman dan terasa lebih dekat, saya boleh memanggilnya apa? Erni, kalau Erni aja nggak apa-apa. Mungkin boleh pakai Ade atau apa gitu. Karena mungkin biar tidak nantinya setelah nama terus ya, biar tidak keulang-ulang pas di dialog itu. Panggil apa? Oh, mau teteh aja. Iya. Ini kebetulan kelahiran berapa? 2005. 2004. Tapi isinya 2005. Berarti sekarang berapa tahun? 21. Oh ya udah, panggil saja teteh aja ya, nggak apa-apa. Oke, siap. Dengan Erni sekarang umurnya 21 tahun, kelahiran 2004. Oke. Sebelum saya untuk memulai gitu, ada beberapa hal yang mungkin perlu diketahui ya terlebih dahulu. Izin saya bertanya, apakah sebelumnya teteh pernah mengikuti sesi konseling? Belum. Iya. Tapi kalau sewaktu kayak di sekolah, SMA itu terakhir kayak ikutan bukan psikolog, kayak semacam di tes IQ gitu. Oh iya, tes IQ. Paling itu kalau konseling semacam gini paling biasanya sama konsul sama guru BK. Nah, berarti minimalnya sudah tahu ya apa itu konseling gitu ya. Berarti udah pernah secara individual dengan guru BK? Udah pernah. Nah, itu kalau boleh tahu membahas apa? Kalau waktu sekolah pas SMA terakhir ngebahas soal untuk melanjutkan kuliah, bagaimana passion saya. Jadi meminta saran, maksudnya untuk sekolah lebih lanjut, pilih jurusan mana gitu. Lebih ke perencanaan individual ya, mengenai karir gitu ya. Berarti kalau untuk sesi kayak pribadi mah belum pernah gitu ya? Pribadi belum pernah sih, paling cuma kayak ada masalah-masalah pribadi belum. Kalau masalah pribadi belum, cuma paling membahas kayak informasi sekilas tentang kuliahan, tentang biaya, beban dari keluarga, kan gitu. Berarti pernah itu di kelas berapa? Itu pernah di kelas 3 semester 1 sama akhir. Konsulnya itu 1 sama akhir. Di pas mau keluar berarti ya pas di kelas 3 di ini lagi ya, diarahkan kembali gitu. Ini mungkin agar lebih ini juga mungkin izin menjelaskan sedikit ya, karena mungkin sudah tahu juga kan ya wawasannya, karena sudah tahu pernah berkomunikasi dengan guru BK juga ya di sekolah. Mungkin karena sesi konseling individual belum pernah, mungkin izin menjelaskan sedikit lah mengenai sesi konseling individual ya. Kan sesi konseling ini kan fungsinya dimana apabila teteh mengalami atau mempunyai sesuatu masalah di dalam hidup gitu kan, bisa dikonsultasikan agar dibantu untuk penyelesaian masalahnya gitu. Dan apabila
apabila memiliki goals atau tujuan dan dibantu untuk mencapai goalsnya gitu agar berdaya kembali di dalam kehidupan ini gitu ya. Kan kalau di dalam kehidupan pribadi terkait ada apapun masalah di dalam hidup kan perlu diuraikan gitu ya seperti itu. Nah itu mungkin konselor akan membantu untuk memandu untuk penyelesaian masalah tersebut gitu. Seperti itu secara singkatnya ya gitu. Jadi mungkin tidak perlu takut lagi nih kalau melakukan sesi konseling individual karena insya Allah akan terjamin kerahasiaannya gitu ya. Saya tidak akan membuka tanpa seizin dari klien juga gitu ya. Nah kalau boleh tahu kayak untuk di sesi konseling ini, nah siapa aja yang boleh tahu mengenai permasalahan ini? Kalau saya tidak masalah ini kali, kalau untuk pengennya masih udah aja Saya aja pribadi ya. iya Intinya, pribadi iya, kalau iya. ini Tidak boleh ada yang tahu gitu ya mengenai permasalahan ini kecuali sendiri ya. Oke. Nah sebelum melanjutkan ke sesi gitu, mungkin izin terlebih dahulu ya, di depan terdapat kamera yang merekam seluruh aktivitas kita. Fungsinya adalah untuk pendokumentasian bahwa saya sudah melakukan sesi konseling sesi yang pertama untuk kali ini gitu ya. Dan apabila memang itu kayaknya dibutuhkan kembali, saya bisa menunjukkan gitu ya dokumentasi sebelumnya gitu ya. Nah seperti itu, apakah berkenan untuk direkam? Gak apa-apa ya. Oke, terima kasih ya. Nah kemudian apabila saya ada juga catatan kecil untuk saya coret-coretnya di catatan saya, mungkin saya izin mencatatnya ya. Apakah diperbolehkan? Boleh. Baik, terima kasih. Nah kemudian ada beberapa hal kesepakatan di antara kita yang memang harus dipahami terlebih dahulu agar kedepannya tidak menimbulkan kesalahpahaman juga gitu ya, bahwa di dalam setiap sesi ini gitu ya, kita akan melakukan dalam setiap sesi itu berdurasi 45 sampai 60 menit. 60 menit mungkin saya rasa itu sudah di optimal ya, udah di waktu yang optimal gitu. Mungkin di sekitar 45 menit di setiap sesinya. Dan untuk berapa kali pertemuannya ke depannya sesuai yang sudah kita sepakati, minimal 3 kali pertemuan gitu ya. Itu tergantung dari klien itu sendiri apakah memang sudah dirasa cukup atau belum. Nah itu dikembalikan lagi kepada klien. Nah bagaimana, apakah ada hal yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Berarti Mas ini ya sudah paham sampai di sini ya. Baik, mungkin apa ya, segitu dulu mungkin dari yang ingin saya sampaikan di awal gitu ya. Itu sudah menjadi kesepakatan kita ya, karena sudah ditandatangani juga ya kontrak konselingnya gitu ya di sini. Teteh sudah menandatangani ya kontrak konselingnya dan sudah menyetujui beberapa hal yang saya ajukan di sini. Mungkin ini adalah konseling itu sifatnya kan sangat privasi. Mungkin insya Allah saya di sini akan berusaha menjaga amanah dari klien itu sendiri karena ini sifatnya ranahnya sudah pribadi ya. Nah, baik, sebelum kita mulai sesi, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillah terlebih dahulu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kan relax aja ya, nggak usah tegang. Nah untuk dulu di dalam gitu. Nah teteh itu kalau boleh tahu di sini bekerja sudah berapa lama? Lima atau 6 bulan ya, berarti udah setengah tahunan ya di sini. Kalau boleh tahu di bagian apa? Terus jadi merangkap kayak apa namanya, keadminan, customer service-nya sebagai kasirnya. Itu istilahnya disebutnya apa? Krustor. Jadi krustor itu banyak kayak itunya, ininya bagiannya. Banyak bagiannya. Gitu. Nah mungkin apa hal akhir-akhir ini yang dirasakan dan ingin diceritakan ke saya, mungkin boleh disampaikan.
soal ya persoalan pekerjaan. bukan soal persoalan yang ingin disampaikan ke saya sesuai dengan info yang sudah diisi gitu. Nah, permasalahan apa yang ingin disampaikan ke saya, mungkin boleh diceritakan. Kalau untuk permasalahan, awalnya sih emang awalnya kerja belum terbiasa ya, Iya. untuk restore apalagi soal kayak perizinan, jadi merasa kayak terbebani gitu, tapi ya dijalani sampai akhirnya ada kayak apa, ada partner lah gitu. Kalau untuk masalah pekerjaan itu sih, kalau awalnya belum terbiasa sama pekerjaan yang baru ini, apalagi ya masuk ke dunia retail ini. Kayaknya konsepnya pekerjaan retail ya. Jadi intinya belum terbiasa deh dengan pekerjaan yang awalnya ini bisa dibilang sesuatu yang baru gitu ya, itu terjadi di bidang apa namanya, di bagian store ini sesuatu yang belum pernah dikerjakan sebelumnya. Nah, jadi ada rasa tiap hari kalau mau masuk kerja ada rasa takut, rasa kayak cemas besok bakalan ada apa nih gitu. Nah, kalau sesuai yang di info yang ingin disampaikan, ini apa ini yang permasalahan yang sudah ditulis? Itu ada kayak dari apa, permasalahan Ini yang masalah yang ini. Jadi kayak ini masalahnya bermula dari diri sendiri, juga ada perihal dari keluarga gitu ya, karena merasa menjadi anak yang pertama itu merasa banyak dituntut gitu, seperti itu. Nah, mungkin boleh diceritakan nih. Kalau soal diri sendiri sih, paling emang anak pertama Ya, terus suka sedih ya, apa kalau yang nangis aja, kalau merasa mau nangis aja dulu sampai merasa ini. Soalnya kan emang rencana awalnya gak pengen masuk ke dunia pekerjaan ya. Apalagi anak pertama pasti dipondok-pondok ya, kerja dulu aja. Pas masuk awal dunia kerja dulu emang harus terbebani, atau mungkin belum ada apa namanya passion gitu, mungkin ini untuk lanjut sekolah lagi. Paling itu emang kalau dari perihal masalah dari keluarga, emang untuk melanjutkan sekolah emang apa namanya belum siap dari segi keuangannya, keterbatasan gitu aja. Jadi pas awal-awal masuk kerja kayak terbebaninya ya gitu, emang dari diri sendirinya untuk kerja tuh dipaksa, jadi bukan keinginan, karena keinginan dari awalnya itu lanjut sekolah bukan kerja. Jadi boleh nangis dulu aja sampai merasa agak sedikit agak. Boleh tarik nafas dulu, coba tarik nafas, hembuskan. Sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi memang bekerja di sini gitu ya, alhamdulillah ya gitu ya. Akan tetapi memang cita-cita sebelumnya ingin melanjutkan pendidikan gitu. Jadi bekerja itu memang adalah sebuah tuntutan gitu ya dari keluarga yang mengharuskan bekerja karena memang anak pertama gitu ya. Oke. Nah, berarti setelah lulus tuh berapa tahun sih bekerja? Setelah lulus sekolah itu kan awalnya ikut kayak UTBK gitu. Iya, nah emang belum rezekinya, terus sempat nyuruh diri juga di rumah 2 bulan. Iya. Gak kemana-mana, tapi akhirnya kan mikir-mikir gak mungkin gitu terus. Jadi coba untuk buka diri untuk nyari kerja. Awalnya sih kerja di rumah makan. Iya. Nah, di rumah makan itu sempat ada kerja
tahun berapa? Itu aku tuh lulusan tahun 2023. 2023, Ya. sekarang 2025, berarti 2 tahun Masih yang lalu ya. 3 tahun. Oke, kalau boleh tahu itu kayak pas pernah kerja di restoran ya 1 tahun itu mendaftar ke univ mana? Ke Univ STAI yang di Cilohan. Oh, ke STAI. Iya. Jadi, Perasaan. di sana ada kelas karyawan atau bagaimana? Ada kelas karyawan. Iya, iya. Sempat daftar dan keterima atau sempat menjalani? Itu sempat menjalani Berapa semester? jalan 2 semester. Soalnya kan pas waktu tahun 2023 itu dipakainya kerja. Ya. Nah, jelang 1 tahun itu pas tahun 2024-nya nyoba-nyoba lah daftar ke SKI, barangkali ada rezekinya. Ternyata ada di sana. Sambil kerja juga di restoran. Itu berangsur selama 2 semesteran lah. Itu juga pas waktu selama proses kuliah sambil kerja kayak capek. Soalnya tiap bayar semester itu emang view dari Sendiri dari gaji. jadi setiap akhir bulan itu ya dipakainya untuk stok buat biaya per semester. Hebat ya, udah bisa mandiri gitu ya. Oke, berarti sebelumnya kalau boleh tahu itu ngambil prodi apa? Prodi PAI. Udah menjalani 2 semester. Untuk sekarang berarti ngambilnya kan 2023 berjalan ya, itu 2 semester berarti setahunan. Nah ya kemarin 2025 kerja, ya 2024 ya. Berarti itu sekarang ambilnya cuti atau bagaimana? Cuti dulu soalnya pas Ramadan tahun 2025 ya 2025 tuh masih di restoran itu 2025 sekarang ya Ya. 2024 Ya. ya masih di restoran itu pikirnya udahlah istirahat dulu soalnya jam kerja di rumah makan kan berbeda bukannya siang. Iya, Sedangkan kuliah itu kalau hari Jumat masuknya jam 1. Ya. Bisa aja ngambil kerja itu di shift malam. Cuman kalau terus-terusan shift malam mikir ke diri sendiri juga, ke fisiknya. Jadi mulai dari sana berpikir untuk udah cuti dulu aja. Nanti pas rencananya pas udah bulan puasa beres mau dilanjut lagi. Ternyata ya memang rezekinya kuliah begini. Jadi sampai sekarang sih ngambil cuti. Cuti berarti di restoran masih di daerah Tasik? Iya masih yang di depan masih ada. Masih berarti terjangkau lah ya. Iya. Untuk dari tempat kerja ke tempat kuliah. Nah, kalau boleh tahu di keluarga ada berapa bersaudara? 2. Ada 2 bersaudara. Adik berarti adik ya? Iya. Punya adik itu umur berapa sekarang? Sekarang 14 mau kelas 3 SMP. 3 SMP. Perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Laki-laki kelas 3 SMP nih. Kalau maaf ya, kalau boleh tahu nih kalau ibu bapaknya sendiri ayah dan ibu bekerja. Kalau bapak buruh renata, jadi bapak seharinya bicara. Kalau mama paling ibu rumah tangga. Kalau sehari-hari kan kalau ada yang kayak ngaput baju yang ke rumah. jadi Kayak gitu. buka ini tempat jahit di rumah. Iya tapi buka tempat jahitnya kayak kalau misalkan nih ibu ada baju yang sobek dijahitnya ke rumah saya. Nah kayak gitu. bukan apa sih disebutnya tuh, kayak bukan reservasi sih kalau ini ngerombak. Gitu ya, ngerombak. Ya ngerombak kayak potong celana gitu ya, potong celana atau nambah atau ganti sleting gitu ya, seperti itu ya. Ini memang ibu selain sebagai ibu rumah tangga di rumah ya ada usaha ya di rumah gitu ya, seperti itu. Oke. Nah dari permasalahan yang ingin Teteh sampaikan nih ke saya, nah memfokuskannya ke hal yang mana yang ingin difokuskan ceritanya, yang dari permasalahannya yang mana? Paling ini sih permasalahan
tujuannya pengen lanjut kuliah. Iya. Jadi intinya di sisi ini adalah permasalahan yang ingin disampaikan itu adalah ketika merasa stuck atau kebingungan di dalam diri ya, apa yang harus dilakukan gitu ya, karena tetap keinginan itu adalah melanjutkan sekolah gitu ya. Oke, tapi kenyataan memang Allah mentakdirkan adalah sekarang bekerja gitu ya, jadi pekerjaan. Oke. Nah, sekarang perasaannya itu apa? Kayak bingung, cemas atau bagaimana? Bingung sih, kayak bingungnya kayak udah punya plan nih di tahun ini Ya, kerja misalkan di sini 1 tahun, jadi awal pertama masuk itu uangnya dipakai buat tabung rencana beberapa semester ke depan, kayak buat pegangan nanti kalau misalkan rencananya tahun ini mau masuk lagi kuliah, jadi ada pegangan terus sambil nyari-nyari kerjaan yang lain gitu. Ini itu terus yang kedua bingungnya juga dari sisi kalau misalkan ini kebukti nih terjalin masuk kuliah lagi ya, tapi di satu sisi di rumah juga harus membantu orang tua kayak menyelesaikan kayak gimana ya gitu. Itu sih paling dari bingungnya di antara dua itu, dari atau emang tetap jalan kuliah lagi atau udah stuck aja kerja terus. nah ini berarti kan harus saya luruskan satu-satu nih di pencapaian ini permasalahan yang ingin diuraikan di sesi konseling dengan saya. Nah di sesi kali ini penguraian masalah yang ingin disampaikan itu apakah ingin menyelesaikan dulu plan merasa kebingungannya antara harus bekerja dan kuliah, atau akan penyelesaian karena tertekannya di keluarga ini. Ya, mau yang mana dulu? Ini kayak merasa dua kapling yang berbeda gitu ya. Ini Teteh mau menyelesaikan yang mananya dulu? Boleh yang satunya dulu aja. Yang mana? Ya kedua apa namanya yang lanjut sekolah. Oh, jadi intinya merasa bingung gitu. Nah, apakah Teteh merasa adanya kecemasan atau kekhawatiran gitu mengenai hal ini atau bagaimana? Kecemasan kekhawatiran sih ada, ya biasa aja. Mungkin apa keinginan ini udah kayak dari apa diri sendiri aja, jadi gak ada tuntutan atau gimana. Kalau dari segi pekerjaan ini kayak tiap hari kerja tuh kayak ada terbeban nih, jadi nggak ada dari diri sendirinya gitu. Jadi passionnya kali mungkin ini dari passion sekolah gitu, ada dari dunia kerja gitu, ada emang dari sisi dunia kerja. Kalau dirasa-rasa ya dari sebelumnya ngambil kepribadian di dua sisi, sekolah iya kerja iya ya. Menemukan sih passionnya, bakatnya juga ada ya dari pekerjaan, terus diimbangi juga sama sekolah. Itu dijalaninya juga emang dengan diri sendiri, jadi gak ada beban kayak gimana, soalnya kan keinginan pada dasarnya keinginan dari diri sendiri pengen kuliah itu terlaksana, kerjanya juga ada. Kalau ini kan cuma dari sisi kerjanya aja. Jadi kalau dulu itu ya dua-duanya juga ada, jadi gak ada terbebani sama sekali, jadi emang pure ada dari diri sendiri. Intinya benar-benar sangat ingin untuk melanjutkan sekolah, dan itu tanpa ada tuntutan dari siapapun, dan diri sendiri harus berkomitmen secara fisik saya mampu gitu ya, dan secara keuangan juga, secara finansial saya sudah mempersiapkan plannya. Nah kalau boleh tahu itu kan tadi mengatakan bahwa ngambil prodi PAI ya, ngambil PAI. Nah itu kalau boleh tahu itu per semesternya itu berapa bayarnya? Per semesternya untungnya sih dari universitasnya dikasih keringanan ya, asalkan satu semester itu
udah lunas. Jadi Hmm. tiap bulannya perbayarannya 800.000. Per bulan 800. Iya, per Berarti bulan. dikali berapa? 6 semester. Iya. Mungkin 6 dikali 8. 8 itu 2 juta. 2 juta berapa? Hmm, 2 juta lebihan ada. berapa itu tuh buat satu semester. Iya. Satu semester tuh sekitar 2 lebih gitu. Iya. Hmm, sekitar 2 juta lebih. Itu lebih tepatnya berapa? 2.600.000, 2.700.000 berapa sih bayar? 27-an ada. Ada 27. Itu ada tambahan lagi nggak untuk bayarnya? Apa cukup segitu aja? Misalkan ada kadang ada tambahan yang harus dibayar gini? Nggak ada. Udah aja. Udah aja berarti pure biaya satu semester itu sekitar 2.700.000. Iya. Dan itu bisa dicicil gitu ya, ada cicilan sama kedua kayak gitu ya. Yang penting pas puas harus lunas gitu. Iya. Kalau dari pengalaman sebelumnya memang sudah terpenuhi ya, sudah bisa. Udah bisa. Udah bisa, cuman dari pekerjaannya aja gitu ya. Yang memang waktunya yang kurang match gitu ya. Iya. Kapan jadwal kuliah dan kapan harus kerja, dan memang itu adalah sebuah tanggung jawab yang dua-duanya harus terpenuhi gitu, dan pada akhirnya mundur gitu ya, Iya. memilih bekerja gitu ya. Oke. Nah, untuk pemilihan benar-benar pure bekerja itu atas pure pemilihan sendiri atau memang ada andil orang tua yang mengarahkan? Itu pure dari diri sendiri. Soalnya dari Hmm. apa namanya, orang tua juga. Ya. Sebelum dia cerita ke orang tua saya ingin cuti itu, orang tua sempat nanya, kenapa gak kuliah lagi? Emang jarang kelihatan, setiap Jumat Sabtu itu jarang kelihatan berangkat sekolah kuliah. Terus pada akhirnya dia bilang cuti dulu, mau nabung dulu, mau itu dulu, kerja dulu. Emang pas kuliah rasanya waktunya nggak pas gitu. Nah, saran dari orang tua, cutinya jangan lama-lama. Ya, tapi apa namanya, seiring berjalannya waktu sampai saat ini juga masih tetap cuti. Dari pihak keluarga juga apa namanya, menyarankan kayak mendorong, udah lanjut sudah biayain. Jadi secara dukungan dari orang tua mah mau lanjut sekolah atau melanjutkan ke universitas terbuka dan mendukung, mensupport, akan tetapi memang di finansial memang yang itu harus berjuang sendiri gitu ya, harus diri sendiri yang mempersiapkan, harus plannya dengan matang gitu ya. Kemudian berarti untuk plan saat ini adalah bekerja dulu, itu adalah benar-benar untuk menabung ke depan gitu ya, untuk bisa stabil membayar semesterannya. Oke. Nah, kalau untuk rencananya ceritanya mau kapan tuh melanjutkan, untuk mengambil cutinya mau berapa bulan dulu gitu? Mau berapa semester bukan berapa bulan? Kalau ngambil cuti udah jalannya bertahun deh. Udah hampir setahun. Iya. Mengambil cutinya hampir setahun. Nah, Kalau rencananya gitu sekarang cutinya mau berapa semester dulu? Berarti sekarang udah ketinggalan 2 semester ya? iya, sekarang itu angkatan teman-teman saya Udah semester 4. udah, iya, semester 4. Jadi udah ketinggalan kayak 2 semester. Nah, rencananya mau kapan? Rencananya sih paling tahun ini sih. Ya kalau emang dari segi finansialnya udah stabil, rencananya ya insya Allah sekarang. Tapi kalau kan itu ganjil genap, berarti masuknya diganjil lagi gitu ya. Kan kemarin 2 semester, berarti nanti pas masuk semester 3 berarti ya. Ya, oke. Baik. Nah, sekarang dari permasalahan yang sudah disampaikan oleh Teteh nih, tujuan apa yang ingin dicapai dari sesi konseling ini? Tujuannya mungkin biar merasa apa, dapat, bukan patokan ya, istilahnya kayak dapat dari segi pendapatnya juga dari kakaknya harus mengambil jalan yang mana, biar untuk saya sendiri juga merasa lebih plong menjalani aktivitasnya, enggak kayak merasa terbebani gitu. Jadi emang ada rasa pure dari diri sendiri.
itu di sesi konseling ini goalsnya itu adalah ingin merasa lebih plong gitu ya, dan tidak merasa terbebani ketika menjalani aktivitas sehari-harinya ya. Karena ini cukup terganggu sih. Setiap harinya selalu ingat terus gitu ya, kepikiran terus gitu ya. Nah, saya ingin bertanya dari tujuan ini ya, kayak misalkan saya ingin bertanya, ada di skala berapa jika diskalakan dari skala 0 nih sampai 10, di mana 0 tuh merasa sangat terganggu gitu ya, sangat merasa kebingungan gitu dalam pengambilan keputusan ini, dan di skala 10 itu sudah merasa plong, sudah merasa baik-baik saja dan saya sudah happy menjalani aktivitas ini. Kira-kira ada di skala berapa kondisi sekarang? Kondisi sekarang setelah konseling? Bukan, sekarang yang sedang dijalani gitu. Ya, jika 0 sampai 10, di mana 0 itu sekarang tuh posisinya tuh tertekan, kan bingung ya, bukan terang lebih ke bingung, terus merasa terganggu dengan segala kepikirannya itu ya. Dan di skala 10 itu sudah merasa plong, merasa baik-baik saja nih. Ada di skala berapa? Skala 7. Mungkin kalau di skala 7 itu kondisinya sudah itu ya, sudah membaik nih. Kira-kira kalau realitanya apakah benar sudah ada di skala 7 untuk saat ini, kayak kebingungan ya, untuk saat ini kan merasa bingung gitu ya, kepikiran nih setiap hari kayak gitu ya, apa langkah harus yang saya ambil. Nah itu kira-kira ada di skala berapa? Itu kalau 7, kalau dari skala 7 itu saya merasa baik-baik aja. Kalau buat kali ini apanya ada di skala ini? Oke. Jadi gimana ya, kalau disebut baik, udah membaik juga sepertinya masih belum bisa. Nah, jadi mungkin saya izin mengulangi ya, takutnya belum dipahami. Ini ceritanya ini kan sesi konselingnya belum selesai, dan belum ada sesuatu yang kita dapat nih gitu. Nah kondisi yang memang sebelumnya ini, yang saat ini dirasakan kayak bukan tertekan, maaf, kayak kebingungan, merasa terbebani dalam setiap harinya ketika pengambilan keputusan ini. Nah, 0 merasa tidak baik-baik saja, dan 10 sudah merasa plong dan baik-baik saja. Ada di skala berapa dari 0 sampai 10? Ini skalanya 0 sampai 10. 0 sampai 10. Ya kayak di 10 mah udah happy gitu, kayak di 0 mah kayak 0 masih kayak ragu, cemas gitu, bingung. 2 udah agak ini gitu. 3 kalau skala 5 ke bawah oke, masih agak benar-benar terbebani banget gitu ya. Kalau di 10 udah baik-baik saja. Kira-kira ada di skala berapa? 6 sih. 6. Yakin sudah ada di 6? Ini skala awal yang dirasakan, yakin sudah di 6? Tadi soalnya mengatakannya itu benar-benar ya bingung, saya stuck, bingung gitu, saya harus pengambilan keputusannya apa. Kan kebingungan itu kayak lebih dari 50-50 kalau menurut saya pribadi. Nah kira-kira ada di posisi berapa nih? Kalau misalkan dari 0 sampai 10, dari skala berapa? Masih kebingungan, masih stuck di angka 3. Oke, di angka 3 berarti ya. Nah boleh diceritakan berarti di 3-nya bagaimana di stucknya itu kan? Di stucknya iya. Stuck gitu ya, kayak bingung, terbebani, merasa terbebani dalam menjalani hari-hari ini gitu, kayak semacam bisa dikatakan ikhlas tidak ikhlas gitu ya, apa begitu? Oke, betul. Nah dari 0 gitu ya sampai 10 nih, berarti skala tujuan yang ingin dicapai skala berapa? Skala tujuan yang ingin dicapai ya, dari 0 sampai 10, ketika 10 itu ada di optimal gitu. Nah, skala berapa yang ingin dicapai dari angka 3 ini? Ketika di 10 itu benar-benar sudah plong, sudah merasa tidak terbebani, aku happy menjalani hari-hari dengan segala takdirnya, dengan segala alur ceritanya. Jadi skala tujuannya ada di skala berapa? Kalau langsung di skala 10 kayaknya. Oke.
Tapi 10 ya, 10 itu adalah goalsnya gitu ya, skala tujuan. Iya. Nah, kemudian jika skala 10 ini atau skala tujuan yang ingin dicapai ini tercapai, kira-kira apa yang akan terjadi pada diri Teteh? Ketika plan udah Iya, berjalan ya, semua skala tujuan yang ingin dicapai dari sesi konseling ini tercapai, kira-kira apa yang terjadi dari diri Teteh? mungkin bisa jalani hari-harinya lebih baik lagi ya, nggak ada kayak terbebani atau ada yang menyangga Iya. kayak di plan aja. Oke. Jadi ketika skala ini sudah dicapai, hal positif atau hal yang akan perubahan yang terjadi dalam diri Teteh adalah bisa menjalani hari-hari merasa tidak terbebani gitu ya, merasa lebih baik dan menjalani kehidupan ini gitu ya, seperti itu. Oke, dari apa yang sudah Teteh sampaikan gitu ya ke saya, nah mungkin saya izin untuk ini ya, mengajarkan skema kognitif. Boleh ngambil kertas teh? Ini ada. Nah, ini saya akan mengajarkan skema kognitif. Dimana sini ada situasi, perasaan, pikiran dulu, pikiran, perasaan, dan tindakan. Oke. Oke. Nah, boleh kalian katakan dalam situasi dan dalam situasi apa ketika merasa kebingungan ini terjadi, ya, merasa terbebani, merasa bingung gitu. Dalam situasi apa hal ini selalu muncul? Kalau lagi sendiri Di mana lebih tepatnya? kalau di kamar mah enggak ya, Iya. paling kayak dari suasana kayak sepi Di sendiri itu tempatnya di mana? Kalau di bawah itu? tempatnya paling kalau di rumah pastinya di kamar. Oke, situasinya itu di kamar gitu ya, sedang sendiri gitu ya. Soalnya kalau keluar sih jarang ya. Oke, berarti situasinya itu sedang di kamar, itu ketika sedang sendiri. Nah, pikiran apa yang muncul ketika dalam situasi seperti itu? Pikiran kayak mikir ke depannya akan seperti apa, bagaimana, jadi kayak mikirnya teh bisa gimana. Ya. Oke, jadi pikiran yang muncul itu adalah memikirkan masa depan gitu ya. Nah, ketika memikirkan masa depan, nah perasaan apa yang muncul? Khawatir Khawatir, terus apa lagi? sama khawatirnya udah ada dari Ya. segi kecemasannya juga. Cemas gitu ya, khawatir, cemas, apa lagi? Udah sih kan. Oke, jadi perasaan yang muncul adalah khawatir, cemas gitu. Sedih tidak? sedih ada. Sedih, gitu. Oke, kemudian tindakan apa yang dilakukan? Tindakannya paling mencoba untuk keluar dari zona itu, dari zona kayak rasa kekhawatirannya, kecemasannya, dan tindakannya kayak dengan cara ada kegiatan lah gitu, jadi nggak merasa sendiri kayak gabung bareng teman-teman atau lain. Enggak, yang saya maksudkan itu
tindakan yang memang adaptif ya. Ini kalau misalkan dalam situasi sedang menyendiri gitu ya, kemudian pikirannya memikirkan masa depan gitu ya, kayak ibaratnya menghulang gitu ya gitu. Kemudian rasa yang timbul itu pasti ada rasa khawatir gitu, ada kecemasan tentang masa depan, kemudian ada rasa sedih. Nah, ketika hal itu terjadi, tindakan yang saat itu dilakukan biasanya apa? Sedang begitu dalam situasi yang seperti itu. Diam gitu. Apa ada lagi nggak? Ada apa gitu? Selain diam gitu. Nggak ada sih kalau mereka sendiri diam, paling kayak lebih ini mah apa kayak Nonton gitu ya. Pakai nonton apa itu? itu paling nonton Film gitu ya. Itu sampai berlarut-larut lupa waktu atau tidak? itu enggak, Ya, masih bisa terkontrol. masih bisa terkontrol, tapi lebih ke menyendiri dan mengurung diri di Iya. kamar gitu ya. Gitu. Hmm. Oke. Nah, ketika memang di dalam situasi seperti ini gitu ya, pikiran yang dimunculkan di dalam pikiran itu adalah memikirkan masa depan, perasaannya itu yang timbul khawatir, cemas gitu, kemudian ada rasa sedih juga. Tindakan yang dilakukan itu kadang diam gitu, paling dipakai nonton gitu ya waktunya, dan kadang intinya mengurung diri lah ya di kamar. Nah, itu apa biasanya yang dikatakan pada diri ketika di dalam situasi yang seperti ini? Dikatakan kepada diri, mengatakan apa kepada diri sendiri kalau di dalam situasi yang seperti ini? Kayak kalau sendirinya mah gini, apa namanya tuh kalau dia sendiri gitu teh kenapa sih pakai ada di posisi ini Jadi mengatakan apa pada diri, saya apa atau aku apa gitu. paling saya Hah? iya kayak apa namanya ngobrolnya gimana ya bentar. Ya, jadi apa yang dikatakan ke diri gitu, diri ini kayak menganggap diri ini itu bagaimana gitu, kata yang dikatakan kepada diri ketika menghadapi situasi ini itu bagaimana, apa gitu kalimatnya kalimat ketika ada di lagi situasi dalam ini ya betul. iya paling kayak yang saya barusan kenapa bisa ada di posisi ini kenapa masih bisa Ya, jadi kayak diri sendiri tuh kayak apa tidak bisa guna gitu. oh jadi merasa diri tidak berguna. Oke, saya tidak berguna. Ya. Nah, ketika di dalam situasi ini gitu, menurut Teteh tadi izin saya menjelaskan kembali ya, maaf ya kalau tulisannya tidak bisa dibaca. Situasinya itu ketika di kamar sedang sendirian gitu ya, kemudian pikiran yang muncul adalah memikirkan masa depan, kemudian perasaan yang ditimbulkan adalah khawatir, cemas, ada rasa sedih juga. Tindakan yang dilakukan dia nonton film paling gitu ya, terus mengurung diri di kamar. Kemudian hal yang dikatakan pada diri itu, saya berguna gitu, saya tidak berguna. Nah, kira-kira dari situasi, pikiran, perasaan, tindakan, mana yang menurut Teteh harus diubah? Mana yang terlebih dahulu harus diubah? Jadi pikiran Betul sekali, pikirannya harus diubah. Nah, pikirannya harus diubah. Kira-kira apa harus diubah bagaimana? Dari kayak lagi di situasi gini tadi, gue mikirkan masa depan, coba apa yang harus dipikirkan kiranya? dipikirkan Alih-alih memikirkan alih-alih untuk memikirkan masa depan, harusnya memikirkan apa? harusnya memikirkan apa hari berikutnya akan seperti apa, jadi bukan hanya memikirkan kayak masa depannya aja tapi memikirkan juga untuk apa dari segi dari diri sendirinya, memikirkan juga untuk hari berikutnya juga. Ya, yang lebih tepatnya
harus memiliki apa, kayak mikir daripada memikirkan masa depan lebih baik apa kayak untuk saat ini gitu. Untuk saat ini misalkan diri sendiri untuk hari esok. Sebelum kita ke hari esok berarti kita harus menikmati momen apa? Sebelum hari esok berarti kita menikmati momen Hari ini. oke, jadi apa yang lebih tepatnya harus dipikirkan? Benar, belum nyampe. Ya, nggak apa-apa, butuh pemahaman. Iya, belum Nah, nyampe. ya, ini kan kita bukan kita Teteh selalu memikirkan masa depan yang belum terjadi. Iya, betul kan? Ini kan belum terjadi. Belum tahu, dan itu hanya kecemasan itu ya hanya ada dalam pikiran dan perasaan Teteh, dan belum tentu juga itu terjadi. Iya. Betul. Nah, sebelum daripada kebanyakan memikirkan ini, harusnya pikiran apa yang Teteh munculkan di dalam situasi ini? Harusnya memikirkan apa? Bukan ke depannya sih. Memikirkan untuk hari ini juga harus seperti apa, harus ada kayak manfaatnya untuk diri sendiri juga Oke, apa. siap. Bagus. Terus memikirkan sebelum hari esok ya sih, memikirkan hari Iya. ini harus bagaimana, Mhm. harus ada apa feedback untuk diri Iya. sendirinya. Oke. Gitu. Jadi pikiran yang diubahnya itu daripada memikirkan masa depan, yaitu pikirkan hari ini Iya. dan harus ada feedback ke diri gitu ya, Iya. dan diri harus merasa bahagia untuk Iya. hari ini. Heeh. Oke. Memikirkan hari ini harus ini. Oke. Nah, ketika pikiran ini dimunculkan, oke, saya hari ini pun saya memikirkan hari ini dan saya lebih sadar akan hari ini gitu ya. Kan menyadari, sadar akan hari ini, terus ada feedback untuk diri dan bahwa diri ini saya hadir penuh untuk hari ini daripada alih-alih memikirkan masa depan. Nah, ketika sudah bisa menghadirkan pikiran ini, kira-kira perasaan apa yang muncul ketika Teteh memang sudah ya saya sadar hari ini ya saya jalani hari ini dengan penuh bahagia, saya juga butuh bahagia untuk hari ini, ada feedback untuk diri. Kira-kira perasaan apa yang muncul ketika Teteh menghadirkan pikiran ini? Perasaannya ya Pasti gimana? pastinya plong ya, nggak ada rasa kekhawatiran Iya, apa gitu. betul. Nggak ada rasa beban atau apa-apa. Oke, berarti pasti plong, nggak ada beban gitu ya. Iya. Oke. Berarti di dalam situasi ini ketika Teteh mampu menghadirkan pikiran, memikirkan hari ini, lebih ke berkesadaran tentang hari ini, aku menjalani aktivitas hari ini, ada feedback membahagiakan diri sendiri untuk hari ini, perasaan yang muncul pasti akan lebih plong. Ya, tidak ada beban pastinya gitu ya, seperti itu. Nah, tindakan apa yang dilakukan ketika memang sudah memiliki pikiran dan perasaan yang positif seperti ini? Kira-kira tindakannya bagaimana? Tindakannya orangnya otomatis menjamin diri ya, jadi apa lebih eksplor lagi, lebih oke, lebih mengeksplor lagi dunia luar, mencari wawasan gitu ya. Oke, mengeksplor dunia luar ya. Oke, bagus, ini sudah bagus sekali. Nah, ketika Teteh sudah mampu memikirkan yang tadi, perasaan yang ditimbulkannya juga kalau nggak ada beban, tindakan yang dilakukan, saya lebih mengeksplor dunia nih, banyak wawasan yang harus saya cari nih. Pastinya gitu, ketika memang sudah ingin dilakukan, apa yang dikatakan pada diri kalau memang melakukan hal ini? yang dikatakan diri sendiri ya, saya bisa keluar dari zona itu, Saya bisa, betul. Apalagi bagus. saya bisa Bagaimana? saya bisa keluar dari zona tersebut, nggak stuck lagi. Terus
saya ucapkan pada diri sendiri bangga dengan diri sendiri. Saya bangga dengan diri. Saya bangga dengan diri. Oke, nah Teteh sudah mengatakan di sini saya izin menjelaskan kembali. Nah, Teteh udah punya dua pilihan di dalam hidup. Nah, yang pertama ketika di dalam situasi ketika di kamar sedang sendiri gitu ya, mimpi gitu. Pikiran yang pertama ya, pikiran yang negatif gitu ya, dimana pikirannya itu memunculkan soal memikirkan masa depan gitu ya, memikirkan masa depan, kemudian perasaan yang timbul juga khawatir, cemas, sedih gitu, kemudian tindakannya juga diam gitu ya, nonton atau mengurung diri ya di kamar. Nah, Teteh ada satu lagi memiliki pemikiran baru, yaitu memikirkan hari ini, lebih berkesadaran tentang hari ini, ada feedback untuk membahagiakan diri sendiri. Nah, pastinya perasaan yang timbul yang Teteh katakan adalah pasti plong, nggak ada beban gitu ya. Dan tindakan yang dilakukan adalah lebih positif pastinya, yaitu mengeksplor dunia menjadi lebih luas lagi, bahwa dunia ini luas gitu ya, banyak wawasan dan bisa mencari wawasan baru. Nah, berarti Teteh tadi sudah memiliki dua syarat sebetulnya sudah saya catat. Sebelumnya Teteh berpikir bahwa saya itu tidak berguna gitu ya. Kemudian ketika Teteh sudah memiliki pemikiran yang lebih adaptif, yang lebih sehat, yang lebih positif, Teteh bangga pada diri sudah bisa di titik ini, sudah bisa sejauh ini, dan Teteh juga bisa keluar dari zona dan tidak stuck lagi. Nah, kira-kira dari dua pemikiran ini gitu, mana yang akan Teteh ambil, yang positif atau negatif? Pastinya yang positif ya, bagus. Nah, ketika Teteh sudah mampu mengambil hal yang positif nih, kayak lebih mau mengambil yang positif, nah mulai kapan hal ini akan dilakukan? Hari ini bagus. Mudah-mudahan keputusan yang Teteh ambil bisa membuat menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang baru, menjadi Teteh yang lebih bersemangat lagi menjalani hari-hari ini, penuh berkesadaran tentang hari ini. Allah sudah mendatangkan rezeki ke Teteh lewat pekerjaan ini. Allah sudah mendatangkan rezeki lewat Teteh. Banyak di luar sana yang antri bawa antrian buat melamar pekerjaan dan tidak semua orang bisa diterima. Nah, itu bisa menjadi pemotivasi Teteh agar Teteh alhamdulillah sudah ada di titik ini. Dan memang untuk pengambilan cuti gitu ya, semoga secepatnya terrealisasi, tapi di dalam pengambilan keputusan yang setiap harinya, semoga keputusan Teteh untuk bisa mengambil hal yang lebih positif bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari setiap harinya. Dan ketika memang Teteh menghadapi situasi yang serupa, ingat bahwa kita sudah melakukan sesi konseling sesi 1 dan Teteh sudah berjanji mau mengambil hal yang positif dan menjalankan hal yang positif. Siap? Siap. Oke. Baik. Mungkin sudah dirasa cukup sesi kali ini. Sudah. Alhamdulillah. Baik. Mungkin dicukupkan sekian untuk sesi kali ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Namun sebelum kita mengakhiri sesi, mungkin saya akan memberikan homework ya terlebih dahulu. Homework ini adalah untuk untuk dikerjakan di rumah gitu, dan setiap kali menghadapi situasi yang serupa, Teteh mengingatkan pada hal yang tadi dilakukan gitu, dan tolong diisi ya. Sebentar, sebentar. Saya sudah membawa pertanyaan. Ini adalah
tugas rumah ya, tugasan rumah skema kognitif sesi 1 sebetulnya hampir sama dengan yang tadi saya jelaskan ya. Kayak misalkan di sini pikiran lamanya apa, ini pikiran lama itu pikiran negatif yang sebelumnya gitu ya, memikirkan apa gitu, terus perasaannya bagaimana, terus tindakan yang dilakukannya apa, self-talk lamanya apa, terus self-talk negatifnya apa, kemudian diubah menjadi pemikiran yang baru atau dikatakan positif, terus perasaan barunya bagaimana, tindakan barunya bagaimana, dan self-talk yang barunya pun bagaimana. Nah ini boleh diisi gitu ya di rumah, boleh gak apa-apa dilipat juga ya. Nanti kita pas di pertemuan sesi 2 mohon dibawa dan kita evaluasi apa yang terjadi perubahan di dalam hidup ya, di dalam keseharian setelah melakukan sesi-sesi yang bukan sesi-sesi, setelah melakukan perubahan atau tindakan-tindakan yang baru tersebut gitu ya. Mungkin untuk kesepakatan kita boleh di minggu besok kita bertemu di hari apa? Di Selasa saja paling nggak apa-apa ya. soalnya hari libur juga biasa gak kemana-mana Ya. ya. Berarti ngekos dekat dari sini Enggak sih, emang rumah dari dari rumah ya, dari rumah langsung ke sini di hari libur, berarti di off di hari Selasa. Kalau di hari Selasa kita nanti kontekan saya mungkin lewat Bu Resta gitu ya, di jam berapa nanti saya sudah sampai di sini, saya nanti kabari gitu ya. Ya baik. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas ketersediaan waktunya. Mohon maaf saya sudah mengganggu aktivitasnya. Selamat menjalankan aktivitas kembali di hari ini. Kita akan bertemu di sesi selanjutnya sesuai dengan apa yang kita sepakati. Terima kasih ya. Sama-sama.